tidak hadir di sini? Siapa yang hadir? Semoga yang hadir diberikan karunia oleh Allah sehat, bisa kembali. Ya. Ini ya Rob. Anak-anak di sini akan saya terangkan tentang surat Al-Adiyat. Nanti kita harapannya bisa membaca, mengartikan sekaligus menghafal surat Al-Adiyat. Pernah mendengar surat Al-Adiyat ya? Sering kita baca waktu pagi itu sebelum pelajaran, semuanya di depan kelas membaca surat Al-Adiyat setelah surat duha itu ya. Baiklah, kita akan mendalami surat Al-Adiyat. Nah, sekalian, surat Al-Adiyat itu merupakan surat di Al-Quran yang berada di dalam juz amma, ya. Yaitu surat yang ke-100. Surat yang nomor berapa? 100. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama, ya. Saya membaca ayat demi ayat, anak-anak nanti meniru. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha. Fal muriyati qadaha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi nafa'a. Wa wasatna bihi jama'a. Innal insana li rabbih lakanun. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu bil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza ukhbira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqir. Ulang sampai anak-anak dapat menghafal. Anak sekalian, ada yang sudah hafal surat Al-Adiyat? Hafal, hafal. Ya, silakan nih Pak, Mas Jafar. Baca surat Al-Adiyat. Ada lagi yang perempuan mungkin? Oh, belum apa. Nah, kita akan menghafalkannya di waktu yang akan datang ya. Harus dihafalkan di rumah, nanti berapa disetorkan kepada Pak Guru di sekolah. Jangan ya. Nah, marilah kita sekarang melanjutkan memahami arti daripada surat Al-Adiyat ya. Saya kasih tahu anak-anak nanti juga menunjukkan ya. Ayat 1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ayo. Demi kuda perang yang berlari kencang
hierarkinya. Oke, saya aja yang baca ya. Nanti ulang-ulang sampai dapat menghafalkan Arab juga artinya. Ya. Sekarang saya bacakan dulu semuanya. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan bentuk kakinya, dan kuda perang, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh, sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kaum kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak bersyukur pada Tuhannya, dan sungguhnya dia manusia itu menyaksikan atau mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Anak sekalian, saya terangkan di sini, seekor kuda saja itu kalau disuruh perang, ya, di tengah-tengah musuh nyerbu sampai debunya terbang-terbang sampai capek lah ya, itu sangat patuh kepada tuannya. Kenapa kita sebagai manusia kok gak belum patuh kepada Allah SWT? Ya, kadang-kadang banyak kan waktu sudah mendengar adaan perintah Allah untuk sholat, kita semua melupakannya atau tidak menghiraukannya. Ada azan, Allah Akbar, anak-anak tetap main. Saya sendiri juga tetap kerja, tidak mendengarkan. Ya, bahkan tidak mematuhi ikut sholat berjamaah. Kuda saja, di dalam ayat tadi, kuda saja yang sangat patuh kepada tuannya, sampai disuruh lari kencang ada yang menggek, itu aja patuh pada tuannya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia seharusnya patuh juga kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kenikmatan yang sangat luas, kesehatan, ya, harta benda, apalagi rupa yang rupawan, semuanya diberikan oleh Allah. Maka dari itu di dalam hal ini menerangkan kita harus patuh kepada Allah SWT, pencipta kita, seperti patuhnya kuda perang kepada pemiliknya atau tuan. Tahu ya nanti ya? Baiklah, kita baca lagi surat Al-Anbiya ya, supaya diulang-ulang supaya tidak menghafalkan. Ayo kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'muriyati qadha. Wal mughirati subha.
dari depan.